Halo rekan-rekan semua, kembali lagi di podcast Magister Teknik Sipil Universitas Tarumanegara. Kali ini kita kedatangan tamu namanya Pak Wijaya Wong. Beliau ini ahli struktur dan beliau juga buka konsultan ya Pak ya? Ya, konsultan. Tapi beliau ini go internasional, anak Untar yang go internasional di Singapura, betul? Ya, betul. Tapi buka konsultan juga di sini. Iya, Ya. sebelumnya. Sebelumnya, Hmm. akhirnya tutup dong. Ya, iya. Udah mau menuju. Ya udah, Hmm. mohon maaf. Kali ini kita akan bahas tentang gimana sih struktur di luar negeri, atau misalnya standar-standar yang digunakan di luar negeri, terutama di Singapura, versus di Indonesia, dan bagaimana sih cara Pak Wijaya Wong ini bisa mendapatkan karir sampai ke Singapura. Oke? Itu akan kita bahas hari ini. Cuma sebentar, uh, kita ngobrol dulu tentang pengalamannya Pak Wijaya Wong. Ya. Banyak yang tidak tahu bahwa MBS atau Marina Bay Sands itu salah satu desainernya adalah Pak Wijaya Wong. Ya. Nah, silakan Pak dijelaskan kronologinya kok bisa sih sampai Bapak mendesain Marina Bay Sands? Oh, ya, oke. Eh, Mungkin saya mulainya dari saya lulus gitu. Saya Boleh. lulus di Untar. Saya angkatan 1989, jadi angkatan 89 ya. Lulus 94, awal 94. Tapi sebelumnya waktu saya lagi skripsi, saya udah bekerja uh, penuh. Jadi waktu penuh ya, full time di PCE, di satu konsultan saya kira cukup terkenal ya, PCE, Perkasa Carista Estetika. Dan saya bekerja mulai dari 93. Jadi sebelum lulus, kemudian setelah lulus 1 tahun lagi, jadi total 2 tahun kerja di PCE. Kemudian tawaran untuk bekerja di perusahaan internasional datang. Sebenarnya dari Bapak almarhum Pak Sutikno. Oh. Pak Sutikno itu dulu adalah kerja di IDC. IDC itu ada partnernya Arup. Ya, mungkin pada tahu bahwa Arup itu adalah international konsultan ya. Yep. Jadi waktu itu ada, sekarang juga ada. Waktu itu ada perwakilan di Indonesia. Saya ditawarin untuk masuk dan saya masuk tahun 95. Tahun 95 saya masuk. Kemudian mungkin ada yang tahu ya bahwa tahun 97 itu kan Asia Tenggara ini kena krismon ya, krismon. Jadi kalau konstruksi itu begitu. Jadi sebelum krisis, sebelum orang lain merasakan krisis, konstruksi itu udah duluan yang kena krisis. Jadi kita kelihatan bahwa tahun 95 itu banyak sekali proyek macet dan lain-lain. Dan selama 2 tahun itu, 95 sampai 97, itu kebanyakan kita kerja proyek-proyek yang diimport dari Hong Kong, Arup Hong Kong. Jadi kerjain proyek-proyek luar negeri, juga dari Singapura. Terus saya pikir, wah ini buat karir saya nggak bagus. Ya kita kerjanya untuk proyek orang lain, tapi kita nggak mengerti mengenai proyek itu. Ya, saya bilang, kenapa saya nggak aja bekerja di Hong Kong gitu. Ya, saya coba melamar ke Hong Kong. Waktu itu tahun 96, saya kerja setengah tahun di Hong Kong. Kemudian saya pengen melanjutkan di Hong Kong. Saya suka Hong Kong, kenapa? Karena saya suka bangunan tinggi. Ya, jadi Hong Kong itu banyak bangunan tinggi yang saya tertarik. Dan saya coba minta dipindahkan dari Jakarta ke Hong Kong. Kemudian pada tahun itu kan tahun 97 mungkin ada pada tahu ya bahwa Hong Kong itu di handover balik ke China dari Inggris. Jadi kesempatan untuk uh, lulusan dari luar agak tertutup. Mereka lebih open ke Chinese engineer. Kemudian saya balik ke Jakarta lagi, saya coba melamar lagi, akhirnya dapat kesempatan untuk pindah ke Singapura. Dan waktu itu cukup lama juga sih prosesnya. Jadi saya bekerja sebagai disebutnya sih STA ya, short term assignment. Jadi belum full time diterima di Arup Singapura. Kemudian untuk proyek pertama itu saya kerja proyek MRT yang North East Line yang kalau misalnya kalian yang sering ke Singapura mungkin tahu yang jalur ungu ya. Jadi saya kerja di Singapura tapi belum penuh, belum officially bukan pegawai di Singapura. Dan kemudian pada saat itu juga tahun 99 itu kesempatan untuk dari tenaga kerja dari luar negeri itu terbuka banget di Singapura. Jadi asal ada kerjaan langsung dikasih PR permanent resident. Ya, jadi saya minta supaya dipindahkan secara official dari Indonesia ke Singapura dan saya dapat waktu itu saya officially kerja di Singapura di Arup Singapura itu
1 Desember 1999. Dan itu ada tanggal saya dapat PR juga. Oh. Jadi asal dapat PR, tanggal itu juga, asal dapat kerjaan, tanggal itu dikasih PR. Nah, kemudian tahun 99. Dan tahun 99 itu saya kerja, ya namanya lulusan dari Indonesia ya, ada sedikit, ya dianggapnya kualitasnya kurang bagus gitu. Anggapannya. Anggapannya. Jadi kan perpindahan tuh dari apa namanya, dari code of practice yang tadinya Asia yang bloknya Amerika ke code of practice yang British. Kan Singapura itu kan ikutin British kan. Jadi, nah yang saya tanya itu sebenarnya bukan pertanyaan mendasar. Sebenarnya saya tanya ke kolega itu adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai peraturan. Apa sih yang harus dicek dulu segala macam kan, karena belum mengerti peraturannya kan. Nah, dia tuh anggapnya saya nggak ngerti apa-apa. Dijelasin, emang sih helpful. Tapi dijelasin dari yang paling basic, semua segala macam dianggapnya kita nggak mengerti apa-apa. Latihan ulang, Pak. Latihan ulang. Ya udah. Ya, ya lumayan. Jadi kerja di Singapura, atasan saya yang langsung Pak Mr. Ho Chong Yong percaya saya, dikasih proyek dan segala macam. Tapi bagi saya sih agak sedikit mandek sih. Jadi sampai tahun 2006 ya, karir saya itu kelihatannya tuh kayak plato. Ya plato naik sedikit gitu. Cuman dari 1000, cuman sampai ke mana? Sampai ke senior engineer. Gajinya pun masih berkisar awal masuk 3.000 sampai ke 4.600. Itu aja. Nah, terus sampai mencapai ke senior engineer. Waktu itu di Arup itu ada grade dari 2 sampai untuk engineer dari 2 sampai 9 ya. Nah, jangan tanya saya kenapa 9 paling tinggi, pokoknya 9 aja, nggak ada 10. Ya, kemudian saya waktu itu grade 5 dan proyek Marina Bay Sands itu ya kliennya kan Las Vegas Sands. Kenapa Arup bisa dapat? Ya karena dengan suksesnya Venetian Project di Macau. Dan kliennya sama, Las Vegas Sands. Dan proyek di Macau itu dipegang oleh Hong Kong, Arup Hong Kong. Nah, untuk proyek di Singapura itu, karena sesuatu hal, jadi kliennya minta bahwa itu harus di-manage oleh director dari Hong Kong. Nah, director Hong Kong itu adalah Mr. BC Chong, Mr. Chong ya. Mr. Chong dia datang ke Singapura, dia perlu satu leader untuk di Singapura. Dan saya itu terus dipanggil tiga senior lah. 3 senior, tapi saya itu yang paling rendah, yang grade-nya 5. Yang 2 itu ada grade 7. Ya, bilang mana bisa dapat saya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, interview aja. Interview, terus ditanya, kamu desain paling tinggi berapa lantai sih? Saya bilang 33 lantai. Nggak apa-apa, sama aja. Ini 55 lantai. 55 3 lantai, 33 lantai sama aja, dia bilang. Nah, ternyata dia maksudnya udah make up mind gitu, mau milih saya. Dan terus nanya, udah selesai, terus dia pilih saya. Dan saya juga nggak tahu kenapa saya dipilih. Sampai selesai project, MBS saya baru ke Hong Kong, saya nanya, kenapa Anda memilih saya waktu itu? Dia bilang katanya, karena dia melihat mata saya. Dia cuma lihat mata saya. Subjektif ya. Iya. Tapi it happens everywhere. Iya, dia bilang, kenapa emang mata saya? Dia bilang, katanya mata saya confident, gitu ya. Jadi mata saya kalau ditanya itu ngeliat dia, mata dia gitu. Nah, itu jadi sesuatu yang saya pelajari juga, bahwa kita harus confident dan harus lihat, jangan menghindari tatapan mata gitu. Betul. Terus dia bilang, betul kan saya pilih kamu kan? Hasilnya juga jadi kan MBS ya kan? Iya, makanya. Jadi dari 2006 itu saya bekerja full time di proyek MBS. Jadi jarang sekali konsultan tuh kerja full time di satu proyek ya. Hanya proyek besar seperti Marina Bay Sands itu yang bisa kerja full time. Dan itu bukan satu orang aja, 40 orang dari Singapura kerja proyek itu full time selama 4 tahun ya. Ya tentu aja ada yang ramping up terus kemudian ramping down lagi ya. Iya. Nah, untuk kerja full time itu ya cukup menyita itu waktu. Dan tahun 2006 sampai 2009 anak saya yang kedua lahir tahun 2009. Nah, saya selalu bercanda, saya juga minjem sih bercandanya dari Mr. Chong itu. Saya tidak pernah tahu berapa tinggi anak saya cuma tahu berapa panjang anak saya. Artinya apa? Artinya begitu saya pulang kerja itu anak udah tidur. Jadi cuma tahu panjangnya doang, nggak tahu tingginya. Ya gitulah. Jadi ya untuk proyek ini saya juga mau share juga. Dan untuk kan proyeknya besar tuh, jadi dipecah-pecah. Dan saya in charge untuk yang hotel tower. Ya, untuk hotel tower yang 3 tower itu. Dan tentunya basementnya dan segala macam. Dan dari nol resources, jadi saya nggak ada tim. Saya disuruh untuk membentuk tim. Nah, saya bentuk tim.
Untuk tower satunya saya pilih yang namanya adalah Rudilio. Nanti mungkin lulusan Untar juga. Oh iya. Ya, Keren. angkatan 97. Ya sekarang dia masih kerja di Arup dan sekarang dia adalah prinsipal di Arup, udah paling tinggi. Eh, itu tahun 97. Sorry, lulusan tahun 97. Kemudian tahun 2-nya adalah satu orang dari ladies, lulusan dari Tsinghua University. Tsinghua University di sipil itu di China itu top ya, Tsinghua University. Ya top ya, Tsinghua sama Tongji ya. Terus dari itu yang ketiga itu adalah orang Indonesia lagi. Itu namanya Mulyadi Suwita. Dari Saya nggak mana? tahu angkatan berapa, tapi lulusan UI. Oh, oke. Lulusan UI. Dan dia jago pre-stress. Jadi ibaratnya, sorry, lulusan Untar ini kayak bersaing ya antara Tsinghua sama UI itu gak kalah ya. Nggak kalah, nggak kalah. Leadernya malah orang Untar ya. Iya, Iya kan? iya. Jadi ya membentuk tim yang Mr. Chong itu serahkan semua ke saya. Yang itu semua external recruit. Saya external recruit. Saya nggak ketemu yang internal yang bisa sesuai. Saya external recruit. Kenapa Rudy? Karena dia jago ITEPS. Oke. Ya dia rekrut saya dari BK Qatar. Terus kemudian yang dari Tsinghua itu saya rekrut dia sebenarnya research fellow oke. di NUS. Ya, saya tanya profesornya, Profesor Ko Changi, ada nggak siapa yang jago nih ini? Ya kan, nah itu dikirim deh. Baik lagi profesor dia I dikasih. see. Terus yang ketiga itu saya perlu pre-stress. Dan Mulyadi itu udah kerja di Ultracon pre-stress udah lama. Jadi saya rekrut dia. I see. Selesai proyek, dia datang hanya untuk proyek MBS. Selesai proyek MBS dia balik lagi ke Ultracon. Dan sekarang dia adalah design director yang mungkin di Ultracon. Oke. Nah itu yang saya bisa share. Oke. Kenapa saya bisa di proyek MBS. Ya. Mohon maaf. Lagi batuk-batuk juga soalnya saya. Nah, dari sini saya kira udah jelas ya, anak Untar itu walaupun anak teknik sipil Untar tuh cukup bersaing di luar negeri, dalam negeri juga Ya. bersaing ya kan. Ya. MBS tuh yang desain salah satunya Bapak ini, Ya. dan timnya ada anak Untar juga, Salah satunya Rudy juga Untar ya. ya kan. Bersaingnya sama Tsinghua, Ya. sama UI, bersaing kita. Nah, yang saya mau tahu kan Bapak juga mendesain di Indonesia ya, salah satu kan Menara Astra kalau nggak Ya, salah kan. Astra. Ya. Yang saya penasaran, apa sih Pak bedanya sebenarnya antara di Singapura sama di Indonesia? Bukannya katanya Singapura gak ada gempa ya, otomatis lebih murah dong harusnya di Singapura kalau kita desain bangunan. Silakan Pak. Ya, tentu saja. Maksudnya di Singapura itu waktu Marina Bay Sands itu memang peraturan gempanya tidak ada dan tidak ada kewajiban untuk desain untuk gempa. Ya, tapi tentu aja ada kita sebutnya apa? Resiko-resiko gempa di Singapura. Misalnya waktu gempa di Sumatera, gempa Padang 2004, ya itu di Singapura juga berasa. Berasa. Ya Singapura berasa, apalagi di daerah yang soft soil. Kan tahu gempa itu sebenarnya attenuation-nya dari rock kan. Betul. Kemudian ke soft soil. Nah, di Singapura itu banyak sekali soft soil. Apalagi Marina Bay Sands itu kan dulu tanah urukan. Dan sekitar 30 meter itu sebenarnya soft soil. Nah, pasirnya di atas. Jadi dia ada... Kena propagation-nya dari sini ke situ. Ya, Oke. ya itu satu. Kemudian... ya itu satu yang dari attenuation-nya. Terus kebetulan sekali waktu itu Arup itu udah ada task force untuk membentuk peraturan gempa di Singapura. Mengacunya ke Eurocode 8. Jadi kalau British Code itu nggak ada gempa. Nah, tapi Singapura itu dia transformasi dari British Code ke Eurocode. Eurocode 8 itu ada gempa. Eurocode 8 itu gempa. Jadi Eurocode-nya itu adalah satu paket. Kemudian Singapura mengadopsi, nanti kita bicara juga mengenai peraturan-peraturannya. Jadi Singapura itu mengadopsi Eurocode yang satu paket itu dengan membentuk, kita sebutnya National Annex. National Annex itu adalah ada isi parameter-parameter yang untuk sebagai substitution untuk parameter-parameter yang ada Eurocode. Jadi Eurocode itu ada set parameter yang diserahkan ke nasional. Saya tiap negara beda kan, kondisi lokalitasnya beda-beda semua. Nah, Eurocode 8 itu adalah gempa. Jadi Eurocode 8 itu waktu itu Arup ditugaskan untuk membentuk National Annex untuk Eurocode 8. Nah, studi-studi itu dilakukan bersama dengan NTU, ya Profesor Pen, dan salah satunya adalah orang Indonesia juga anak buah Profesor Pen, itu Profesor Kusno. Oke. Ya, Profesor Kusno, ya Megawati, Profesor Kusno Megawati.
Nah, di dan kita udah berarti waktu kerja MBS itu kita udah ada apa namanya insider ya gitu news ya gitu ya, bukan insider news, insider information bahwa ada risiko-risiko gempa, dan MBS itu nggak dianalisa secara desain tapi dianalisa sebagai risk factor. Jadi risknya itu apa untuk itu ya. Jadi apakah dites apakah gempanya govern atau win-nya govern ya. Nah, terus kemudian mungkin yang udah lihat presentasi saya mengenai Marina Bay Sands juga bisa lihat itu kan ada skypark di atas 3 tower. Yes. Ya, jadi sebenarnya itu antara tower 1 dan tower 2 itu ada jembatan. Dan jembatan itu didesain untuk sebagai movement meskipun ada swimming pool di atas ya sebenarnya movement. Nah, kita juga cek berapa sebenarnya movement tower itu terhadap gempa, dan itu govern compare ke wind. Nah, jadi jadi kita udah desain peletakan untuk skyparknya itu nggak bakalan jatuh kalau misalnya terjadi tremor. Ini skyparknya itu kalau gempa dia bakal goyang sendiri Goyang relatif sendiri. terhadap tower kan? Termasuk wind juga goyang sendiri. Oh, Terhadap tower jadi movement. Skypark yang goyang sendiri yang atas, Ya. bawahnya tuh bisa agak bebas. Ya, karena ada bearing, ada roller di Ya. atasnya. Jadi kalau dia di tower ini, jadi dengan perbedaan movement antara tower 1 sama tower 2 itu, di jembatannya nggak akan timbul additional stress. Itu tahun berapa, Pak? Itu desainnya 2006. Kita beribu desain mulai di 2006, construction 2010. Ini ingetin saya sama lead rubber bearing yang di konstruksi jalan tol. Iya, iya. Emang harus ada bearing, kalau nggak bisa. Ya pilihannya bisa juga kita bikin skyparknya jadi rigid. Iya. Tapi analisanya tuh komputernya besar sekali. Jadi artinya tower 1, tower 2, tower 3 sama skyparknya harus dimodelkan dalam satu model. Dan kita mau lihat stres di dalam skyparknya berapa. Tapi waktu tidak mengizinkan untuk melakukan itu. Jadi kita putuskan untuk decoupling. Jadi dia bisa movement. Jadi tower 1 yang analisa Rudy, nomor 2 yang analisa Changqing, yang ini yang ketiga Mulyadi. Terus skyparknya Hong Kong. Nah, jadi mereka lihat pergerakan movementnya segala macam itu nggak mempengaruhi terhadap stres di dalam skyparknya. Ya kita harus tahu berapa movement due to wind, movement due to the seismic. Dan seismic itu govern, sebenarnya 1 meter sampai itu ya, movementnya. Ya kita desain spotnya itu sampai 1 meter dia bisa traveling. Ya tentu aja dengan kondisi rusak, tapi strukturnya nggak rubuh gitu. Oke. Ya. Clear. Nah, Tapi menjawab yang tadi ya kalau Menara Astra itu dia harus desain gempa kan. Dan 50 lantai itu pada saat itu adalah bangunan tertinggi di Jakarta yang didesain lah, yang dibangun waktu itu kan tentu aja yang didesain seperti Signature Tower lebih tinggi segala macam, tapi Astra itu yang dibangun ya. Jadi kita konsepnya itu ada belt truss untuk mengkoreksi deformasi. Jadi kalau misalnya nggak ada belt truss dia deformasi begini terlalu besar. Kita ada belt truss, ada strengthen floor di 2 lantai, yaitu mechanical floor. Jadi dia bisa dikoreksi, jadi lurus dulu baru balik lagi. Nah, jadi itu belt truss. Jadi stressnya diambil di sono jadinya. Ya, itu skypark. Ya. oh itu teknologinya Itu belt truss ya. itu kurang lebih teknologinya pakai belt truss ya di Menara Astra ini ya. Belt truss. Belt truss itu juga untuk meng-engage kan ini office tower ya. Jadi dia ada center core, terus ada kolom di kelilingnya, ada 15 meter kolom free. Jadi supaya office-nya itu kolom free, kolomnya ada di fasad ya. Jadi ini center core. Kalau misalnya hanya mengandalkan core aja kayak begini kan nggak cukup. Jadi harus ada dia mobilize ini. Ya seperti orang berdiri lah. Kalau orang berdiri kalau kita lurus gini aja kan kurang stabil. Jadi kita pakai tongkat gini. Nah, ini adalah strengthen-nya ya. Jadi mobilize kolom ya. Oke. Ya tentu aja biayanya apa? Ya kita tahu aja untuk gempa itu kita harus ada detail-detail yang untuk yang momen resistance segala macam gitu kan. Jadi ya tentu aja lebih cost-nya harusnya lebih tinggi. Oke. Tapi kembali lagi ke uniqueness dari iconic dari building juga kan MBS kan iconic. Nah itu cost-nya mungkin dari iconic bukan dari gempa ya. Ya, setuju. Nah, saya kira itu tadi perbandingan yang bangunan tinggi di Singapura yang pakai MBS sama di sini bangunan yang Astra dari pengalaman Bapak kan. Nah, yang saya penasaran, ini kan ada SNI kita ya kan, versus yang di Singapura. Kalau kita di Indonesia pakai untuk Menara Astra pakai SNI nih. Kalau di Singapura pakai standar mereka. Menurut Bapak sejauh apa sih bedanya
peraturan kita di sini, peraturan building code kita versus di Singapura? Ya sebenarnya code itu kan hanya apa namanya itu untuk formula-formula dan lain-lain segala macam ya berdasarkan research dan lain-lain. Itu sebenarnya basic prinsipnya sama ya kan. Jadi kalau misalnya untuk hitung beam segala macam ya kalau kita bisa telusuri lagi sebelum ACI kan sebenarnya mungkin bukan zamannya Alvin ya. Itu dari uh, PBI 71. Oh ya, peraturan PBI beton Indonesia. ya, Peraturan Beton Indonesia 1971 itu sebenarnya malah ke mengacunya dulu dari Belanda, ya kan? Dari Belanda. Nah, dan Eurocode itu kan di draft oleh beberapa negara di Eropa, ya kan Belanda salah satunya segala macam. Euro ACI ada cara perhitungannya, British ada cara perhitungannya, dan sebenarnya balik lagi PBI 71 itu konsepnya tuh hampir mirip dengan Eurocode sebenarnya balik lagi, ya kan? Jadi itu sebenarnya sama seperti Eurocode. Jadi secara prinsipal mah semua apa namanya basic prinsipal mah sama, di mana tegangan, regangan dan lain-lain semua sama, cuma hanya approach-nya aja yang beda, ya. Oke, jadi Sama aja. ibaratnya walaupun saya kuliahnya di Indonesia, Ya. ya kan? Atau di NUS katakanlah, yang saya pelajari itu mirip-mirip karena yang Ya. kita pelajari kan dasarnya ya, Dasarnya dasar basic perhitungan. prinsipal ya. Tinggal kita nanti belajar OSN-nya kayak begini, Ya. Eurocode kayak begini. Ya. Nah, yang saya penasaran kan Bapak nih meng-hire anak Untar juga ya kan, dalam perusahaannya Bapak. Kira-kira apakah anak Untar itu cukup bersaing dibandingkan dengan NUS dan yang lain-lain kalau yang sekarang? Iya, ya sangat sangat bagus sebenarnya harus Untar. Ya kalau saya juga kan saya pernah share sama Alvin sebelumnya bahwa saya punya perusahaan di Indonesia ya. Ya banyak kan yang mempekerjakan anak Untar. Selalu saya telepon Pak Daniel nih. Saya kan panggil dia, saya kan teman dia, kenal dia udah dari SD ya, teman SD saya sebenarnya. Saya selalu panggil dia Han gitu, bukannya Dani tapi Han. Ada nggak nih lulusan Untar yang bagus? Ya, nah, dia langsung supply. Nah, terus saya interview, ya kan. Saya interview tuh nggak pernah saya nanya, kamu ngerti nggak BS Code? Kamu ngerti nggak ACI? Kamu ngerti nggak Eurocode? Itu nggak penting bagi saya. Itu bisa dipelajari on job. Ya. Terus nggak pernah juga saya nanya, kamu bisa ITAPS nggak? Nggak pernah. Nah, saya pernah nanya nggak, kamu bisa SEP? Nggak pernah. Ya, saya pikir itu gitu-gitu semua bisa dipelajari on job training. Yang paling penting itu adalah ilmu dasar dia, prinsipalnya. Ya, kalau saya sebutnya ya itu backbone-nya sipil adalah mechanical teknik kan. Mechanical teknik dulu waktu zaman saya mechanical teknik 1 sampai 8. Selalu kita sebutnya MT1 sampai MT8. MT8 itu finite element ya. MT1 itu ya berarti yang sekarang sebutnya analisa struktur, bukan? MT1 sekarang kita sebutnya statika. Statika, ya. Statika, ya. Terus MT3 itu udah masuk ke material bahan segala macam gitu kan. MT4, MT5 itu adalah udah ke direct stiffness method, ya kan. Itu sebenarnya prinsipnya sama ya. Kalian disebutnya sekarang namanya statika, terus mekanika bahan ya gitu ya. Terus analisa itu struktur. Analisa struktur itu sebenarnya sama. Nah, itu adalah tulang punggungnya sipil. Saya pernah nanya ke angkatan saya ataupun ke angkatan baru yang saya juga pernah jadi asisten. Saya nanya tentang MT. Oh, pelajaran saya paling takut adalah MT. Bukannya takut ya, takut sebenarnya nggak apa-apa asal mau belajar kan. Pelajaran saya paling tidak sukai adalah MT. Saya bingung. Masuk sipil, pelajaran yang paling disukai adalah MT. Bagaimana caranya? Paling tidak disukai MT. Itu kan tulang punggungnya. Kalau misalnya begitu ya, ya mendingan jangan masuk sipil ya, atau pindah aja. Ya terus terang saya juga pernah pindah. Dulu kan saya kuliah pertama di arsitek. Kemudian saya pikir, wah ini arsitek ini sebenarnya kok saya nggak berbakat. Saya pindah, ya kan. Harus ambil keputusan meskipun keputusan itu pahit gitu. Ya harus pindah. Ya. Dulu juga saya pernah bantu teman saya satu dari dia sipil yang udah ngos-ngosan. Saya bilang mendingan kamu pindah. Akhirnya dia pindah ke komputer. Ya kan mendingan jadi dia ada satu passion dan idenya. Dan balik lagi ke yang saya bilang itu bahwa saya nggak pernah bertanya tentang software apa, peraturan apa, itu ada basicnya. Yang saya kasih itu saya tanyanya tentang statikanya, ya kan. Saya kasih gambar struktur dengan beban. Coba kamu gambar bending moment diagram sama deflection shape-nya, ya deflected shape-nya. Itu ada hubungan kan, jadi yang mana tekan, yang mana tarik, jadi bisa ngerti. Terus nanya lagi mengenai stress strain diagram, statika segala macam. Asal mereka bisa jawab, ya udah. Nah,
saya terima. Pasti itu anak itu pasti bisa kerja. Ya. Oke, jadi intinya kalau kalian bingung, saya harus bisa apa sih setelah saya lulus? Jawabannya simple. Yang kalian belajar di kuliah aja, mekanika teknika dipelajarin. Nah itu. Oke, Dan dipelajari itu ada secara mendalam, bukannya iya. hanya dipelajari kulit-kulitnya aja ya. Oke, ini sekarang saya penasaran tentang future nih Pak. Kira-kira ke depannya apakah menurut Bapak orang-orang teknik sipil akan dibutuhkan? Selama ini saya pikir selalu dibutuhkan ya. Dan sipil itu selalu dari zaman mungkin dari zaman Mesir itu udah ada ya. Mereka juga mengerti mengenai tegangan-regangan segala macam ya. Bagaimana mereka membangun arch ya kan, atau zaman ya dari zaman di China banyak sekali struktur-struktur yang kenapa bisa begitu ya, kenapa dibikin arch supaya jangan menghilangkan tariknya dan lain-lain, selalu diperlukan sampai zaman sekarang juga ya. Oke, jadi terakhir sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-kesan terakhir Pak untuk penonton, mungkin yang masih muda-muda ataupun yang lagi mau mempertimbangkan belajar lagi S2 dan lain-lain. Ada pesan-pesan mungkin? Ya, ya S2 itu kan lebih ke penjurusan ya, tapi S1 itu adalah ilmu dasarnya, itu harus dipelajari dengan baik lah, kalau menurut saya ya. Jadi misalnya dikasih pekerjaan asistensi ya, jangan nunggu orang lainnya dulu yang kerja ya. Saya masih ingat, mungkin sekarang juga masih sama ya, bahwa asistensi udah template kan, tinggal diganti jarak bentangnya, gayanya berapa ya. Terus banyak yang saya tunggu orang lain kerja dulu, terus baru dia ikutin kan caranya Master. kan. Ya itu, jangan begitu. Harusnya mulai sendiri, Cari tahu mencari kenapa tahu kayak gitu. kenapa begitu ya. Nggak ngerti, mungkin nanya yang lebih baik, yang bukannya hanya yang pintar aja, tapi yang willing to share. Kalau misalnya dia nggak bisa share juga percuma kan, cuma pintar sendiri kan. Nanya dia bagaimana cara ngitungnya dan lain-lain. Mulai dulu, jangan sampai itu. Betul. Itu udah selesai, boleh juga nunggu orang lain untuk dicocokin apakah cara saya benar apa enggak. Jadi kita harus mulai sendiri gitu. Dan itu saya kira melatih engineering sense juga dengan cara kamu mengetahui why-nya, Iya. kenapa seperti ini, lalu kamu lakuin sendiri. Iya. Pelan-pelan kamu akan membentuk engineering sense-nya dan itu akan tergunakan di tempat kerja nanti. Iya, dan mencari tahu ya. Jadi mencari tahu sendiri ya. Betul. Daripada menunggu orang lain gitu ya. Oke, saya kira itu aja kali ya untuk podcast kali ini. Karena waktu sudah terbatas juga sih. Jadi ya udah. Nanti kita lanjutin lagi podcast Magister Teknik Sipil Untar ini next time kali ya. Saya kira itu aja, saya dari host izin pamit undur diri. Terima kasih semua, sampai jumpa. Dadah. Ya.